Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada hari ini, pagi ini, kita akan mengkaji satu bab daripada akhlak. Akhlakul mu'minin, akhlak orang yang beriman. Jadi fokus kajian kita pada hari ini adalah bab silatul arham. Babu silatil arham. Bab silaturrahim. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, silatul arham wajibatun 'alal jumlah wa qat'uha kabiratun min kabairiz dzunub. Silaturrahim itu hukumnya wajib. Dan memutus tali silaturrahim dosa besar dari sekian banyak dosa-dosa besar. Nah, itu dulu. Silaturrahmi itu hukumnya wajib. Orang kada silaturrahmi itu dosa besar. Apa garang dosa itu ada besar, ada kecil kah? Ada. Dosa kecil itu dosa yang terhapus sendiri dengan perbuatan baik. Dengan berwudu, dengan sembahyang, dengan bersedekah, dengan baca Quran, terhapus. Itu dosa kecil. Kalau dosa besar, tidak akan bisa terhapus illa bitaubatis shadiqah, kecuali dengan taubat yang benar. Nah, memutus silaturahmi itu dosa besar. Artinya apa? Kalau kita hendak selamat, kita mesti tobat. Benar-benar tobat kalau kita pernah melakukan qat'ur rahim, memutus silaturahmi. Nah, itu satu dulu hukumnya silaturahmi. Lalu yang kedua, setelah kita tahu hukum silaturahmi wajib, memutus silaturahmi dosa besar, sekarang kita hendak tahu apa itu rahim. Siapa-siapa orangnya, yang wajib kita silah, yang wajib kita hubungi, yang dosa besar bila kita putus dengannya, siapa-siapa orangnya. Mengetahui ini hukumnya fardu ain ala kulli muslim wa muslimah. Belajar ini fardu ain atas muslim dan muslimah. Karena bila kada belajar ini terlanggar. Nah, siapa yang disebut rahim? Rahim itu lain juga pula. Lain pula. Rahim itu tersendiri. Ada ta'rif menurut agama yang namanya rahim, yang wajib kita hubungi, yang dosa besar bila kita putus. Karena kula itu 15 kali kula juga. Kula ada 24 kali. Kula datu badang sanak. Datu kita badang sanak lawan datu kawan. Berarti kita lawan kawan saku berapa kali. Nah, kula juga masih. Kada setiap rahim itu kula. Kada setiap kula rahim. Nah, jadi yang namanya rahim itu ada 3 pendapat ulama. Siapa yang bangaran rahim? Yang wajib kita perhatikan. Yang wajib kita jaga. Yang wajib kita cari tahu keadaan hal ihwalnya. Sihat kainya, garing kainya, susah kainya, sengsara kainya. Harus tahu kita. Karena ini rahim kita. Macam bapak lawan itu. Oh paman, nang sanak abah. Kayak presiden wah ini, garing kah? Nah kada tahu tuh, nah, ini orang katiur rahim orangnya, mutus silaturahmi. Kalau orang bujur silaturahmi pasti tahu. Tambah pahlawan itu ading abah, kayak presiden wah ini sihat. Nah berarti tahu orangnya.
Ini ditakuni ading abah kayak apa? Kada tahu sihat kah garing kah? Berarti kada tahu manahun marina. Ini katur rahim. Nah ini dosa yang kada disadari. Banyak orang ahli-ahli ibadah dikisahkan dalam beberapa kitab, ahli taat kepada Allah mati ke neraka. Kenapa? Katur rahim. Kada tahu menahu lawan rahim ini. Nah, jadi kita wajib mengetahuinya. Ya paling kada tahu dulu. Mau kada tahu kayak apa nama amal kan? Tahu dulu. Yang namanya rahim ini inda ba'dil ulama, menurut sebagian ulama, mayyahrumun nikah, orang yang haram nikah. Itu namanya rahim menurut sebagian ulama. Siapa yang haram nikah lawan kita? Dan sanak Mamarina sepupu boleh nikah, berarti kada masuk rahim. Nah, sepupu kada masuk rahim. Menurut sebagian ulama ini. Yang namanya rahim itu orang yang kada boleh kawin lawan kita. Marina kita, ading mama, ading abah, kakak mama, yang sanak kita itu rahim. Wa inda ba'dihim, ada lagi sebagian ulama yang mengatakan yang namanya rahim itu mayyaris, orang yang mewaris. Orang yang bila inya mati, kita mewaris. Bila kita mati, inya mewaris kita. Itu namanya rahim. Contoh siapa? Dan sanak. Itu rahim. Nah, dengan pendapat yang kedua ini, kula kita di pihak mama bukan rahim. Kula kita di pihak mama bukan rahim. Karena mereka kada mewaris. Lawan kita kada mewaris lawan mereka. Dan sanak mama kada mewaris kita kada mewaris sembunnya. Jadi siapa nang rahim? Nah, sanak pihak abah semua nih. Itu yang namanya rahim. Nah, ini pendapat sebagian ulama juga. Sebagian pertama, sebagian ulama kayak ini. Nah, pendapat yang ketiga wa indal aksarin, yang terbanyak daripada ulama, mayoritas ulama. Nah, ini yang kita pakai. Tadi sekedar perbandingan dua pendapat. Yang terbanyak ulama mengikut pendapat ini. Jami'ul aqarib min jihatil ab wal wa in ba'udu, sekalian kula-kula, baik dari jihad abah, baik dari jihad mama, itulah namanya rahim. Bukan hanya kula di pihak bapak, kula pihak mama pun masih rahim. Walaupun kita boleh nikah, walaupun kita kada mewaris, tapi kalau masih dalam keluarga besar, pihak mama, pihak abah, itu namanya rahim. Nah, masuklah di sini sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali. Masuk masih dalam rahim. Paman, anak paman, cucu paman, acil, anak acil, cucu acil, masih rahim semua. Ini pendapat yang mayoritas ulama. Ini yang kita pakai. Ini sepupu 3 kali, masih rahim. Sepupu 4 kali, masih rahim. Karena masih keluarga. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wasihru laisa minal arham. Sihir bukan masuk rahim. Siapa sihir? Mintuha. Mintuha kada masuk rahim. Tapi bukan berarti kita boleh bahwa lawan mintuha ada banget, bukan rahim. Mintuha bukan rahim, minantu bukan rahim, marwai bukan rahim, pawarangan bukan rahim. Itu orang. Di luar rahim artinya. Artinya kalau kita bermasalah dengan mereka itu, ya kada baik juga, cuma kada separah dengan rahim.
Jadi kalau kita anak kemana, anak silaturahmi ya, kemana? Rumah mintuha, salah. Mintuha kada masuk rahmi, kada masuk. Anak kemana silaturahmi? Melangi ipar, ipar bukan rahim. Bukan rahim. Bini ipar dan sanak rahim. Atau laki ipar dan sanak juga rahim juga. Tapi kalau iparnya itu bukan rahim. Nah jadi jelas sudah hukum silaturahmi wajib. Memutus silaturahmi dosa besar. Yang namanya rahim siapa? Keluarga umum, keluarga besar, pihak mama maupun pihak abah, baik boleh kawin, baik kada boleh kawin, baik mewaris atau kada mewaris. Bila ada hubungan kula, maka itulah yang namanya rahim tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mazahirus silah. Kayak apa garang arti silaturahim itu? Nang bila kita laksanakan, kita gugur kewajiban kita. Kayak apa artinya silaturahim itu? Bentuk silaturahim itu macam apa? Yang bila kita laksanakan, kita gugur dari tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, ziyaratuhum ala man amkan. Mailangi mereka, mailangi atas yang mungkin diilangi. Kayak sekampung itu mungkin aja diilangi. Ya, kita mailangi itu adalah bentuk silaturahim yang menggugurkan kita daripada dosa qat'ur rahim. Berapa kali mailangi itu kada ada batasan. Yang penting jangan sampai kita disambat tu kada usah bilang ke rumahku jar. Nah, berarti itu qat'ur rahim ngarannya. Setahun sekali kah, sebulan sekali kah, itu kada ada batasannya. Yang penting kita jangan sampai disebut kada terlalu mailangi kula. Nah, itu qat'ur rahim, memutus silaturahim. Ulangi 3 bulan sekali, sebulan sekali. Bahkan para aulia Allah dahulu, mereka ada yang menjadikan aurat wirid, mailangi keluarga. Ulah wirid. Kita kan wirid itu biasa berselawat, kalau baca Quran. Ini kada, mereka mulah wirid mailangi kula, berdaftar. Hari ini hari Sabtu berarti nang ku ilangi sepupu 2 kali sana. Esok hari Ahad nang ku ilangi sepupu sekali sini. Esoknya hari Senin nang ku ulangi si Anu di sini. Diulah wirid. Nah, diulah amalan. Karena ini sesuatu yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti diulah daftar. Jadi bila hari Sabtu berarti bailang ke situ, hari Ahad bailang ke sana, jalan tiap hari kok. Nah ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan nyaman itu, makan bisa pray terus. Besokannya bailang ke situ, pahala dapat, makan dapat, unting jam makan. Jadi pengen esok hari bailang ke situ, esok pengen bailang sini, pahala dapat, parut kenyang, disukai oleh keluarga. Nah, itu silaturahim. Yang kedua, bentuk silaturahim itu istidafatuhum, menjamu mereka. Nah, menjamu mereka. Kita ulah di rumah kita bagi yang mampu misalnya, yang ada kemampuan, sebulan sekali berkumpul keluarga, makan siang di rumah. Nah, ini silaturahim. Sebulan sekali kah, kita orang berduit, kita orang mampu, habis Jumatan, kumpul kula-kula di rumah makan siang bersama. Nah, ini silaturahim. Datangkanlah ke rumah kita sepupu sekali, sepupu 2 kali, anak sepupu, anak paman terkumpul. Ya, silaturahim. Yang ketiga, as-su'alu an halihim wassalamu alaihim. Yang ketiga, menanyakan keadaan mereka dan mengirimkan salam atas mereka. Bentuk silaturahim. Kita tahu keadaannya, kayak papian, siar sejaka, kayak papian, apa, itu silaturahim. Kalau kita kada bertamu orangnya, cari orang parak, sidin siapa, kan parak kerumus parak, kayak apa sidin siar sejaka,
Baik aja kah, kirim salam lawan sidin. Ini bentuk silaturahmi. Yang keempat, i'ta'uhum imma sadaqatan wa imma hadiah. Memberi sesuatu kepada mereka dalam bentuk hadiah atau sedekah atau zakat. Zakat setahun sekali kirim, kula-kula nama-nama kada mampu. Bentuk silaturahmi kita. Musyarakatuhum bi aprahihim wa ahzanihim, menyamai mereka dalam hal kesenangan dan kesedihan mereka. Mereka senang, umpatakan juga diri kita bersenang-senang. Mereka dalam keadaan duka cita, ikutkan diri kita berduka cita. Ini kula kita bapahantinan, berarti senang-senang. Nah, kita libatkan diri kita di sana, ikut juga kita bergembira dengan mereka. Kula kita dapat musibah, mereka sedih, kita datangi, kita ikut bersedih dengan mereka. Nah, ini bentuk silaturahim juga ngarannya. Iyadatu mardahum, mengilangi yang sakit, yang garing daripada kula-kula tadi. Ittiba'u janaizihim, mengantarkan jenazah mereka. Ijabatu da'awatihim, mengabulkan menulaki saruan mereka. Sepupu apa saruan? Laki. Hadiri, bentuk silaturahim. Islahu ahwalihim, membaguskan keadaan mereka. Mereka dalam keadaan apa, kita baguskan. Dalam keadaan susah, kita usahakan supaya senang. Ad-du'a'u lahum, mendoakan mereka. Nah, 10 perkara ini disebut oleh para ulama sebagai mazahirus silah, bentuk-bentuk silaturahim. Ini tergantung dengan keadaan kita masing-masing. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa kalau kita melaksanakan perintah Allah silaturahim ini? Su'ila Rasulullah SAW ayyul amal ahabbu ilallah. Nabi ditanya, amal apa yang paling disukai Allah? Baca Quran kah? Baca salawat kah? Zikir kah? Apa yang paling disukai Allah? Rasulullah menjawab, al-imanu billah. Pertama, beriman dengan Allah. Itu paling disukai oleh Allah. Sahabat bertanya, summamah. Kemudian apa lagi? Lalu ujar Nabi kita menjawab, summa silaturrahim. Kemudian silaturrahim. Dan sudah beriman, silaturrahim. Nah tadi, mulai wirid. Bukan hanya wirid itu hanya baca Quran. Bukan hanya wirid baca salawat. Tapi wirid menghubungi keluarga. Itu perkara yang dicintai juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yumadda lahu fi umurihi wa yuwassa alaihi fi rizqihi wa yudfa anhu mitatus su falyattaqilla wal yasil rahimah, rawahul Bazzar. Ujar Nabi kita, siapa yang ingin dipanjangkan umur, dipanjangkan umur, mau lebih panjang umur, mau, itu urusan Allah. Banyak orang yang dipanjangkan umur oleh Tuhan, padahal sudah diberikan Tuhan daftar kepada malaikat Israel. Israel cabut ini tahun ini lah, kayaknya bulan 12 cabut. Kali jadi ke Tuhan. Kayaknya 10 tahun lagi, bulan 12 10 tahun berikut. Nah, 10 tahun panjangkan Tuhan. Itu bisa. Siapa ingin dipanjangkan umur, diluaskan atasnya rizki, dijauhkan daripadanya mati jahat, takwalah kepada Allah dan silaturrahim. Nah, dan silaturrahim. Umur dipanjangkan Tuhan, rezeki diluaskan Tuhan, dijauhkan Tuhan daripada mati tabrak motor, dijauhkan Tuhan mati daripada kebakaran, mati-mati yang kali bagus, dijauhkan Tuhan. Bagi orang-orang yang mengamalkan silaturrahim. Ini bukan main, bukan hal inting, bukan hal biasa. Silaturrahim ini luar biasa, perkara yang sangat dicintai oleh Allah.
agama aja kalah lawan silaturahim. Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anha, muslimah, ta'i'ah, muslim taat kepada Allah dan Rasul. Ibunda Asma, kakinya, niniknya, mama dan nini Asma ini masih kafir. Datang kepada Asma, minta bantuan. Mai Asma, kami kesusahan loh, mengejar mamanya lawan nininya. Berenak datang lawan cucu. Minta bantuan. Oh ya Asma, pian masih belum Islam. Orang kada wani memberi bantuan. Sebelum bertakun dulu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakunlah kepada Nabi kita. Wahai Rasulullah, tu datang di rumah ada mama, ada nini, anak minta bantuan, tapi Islam kada mau. Lalu turun ayat Allah, laisa alaika hudahum. Bukan urusan engkau memberi petunjuk kepada mereka itu. Artinya apa? Bantu mereka. Bantu. Itu mama, itu nini, kesusahan bantu walaupun beda agama, walaupun beda keyakinan. Nah, jadi silaturahim ini mengalahkan agama. Daripada saking pentingnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita seagama, sekampung pulang. Ada alasan untuk karena membantu mereka yang susah atau mereka yang dalam penderitaan. Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba yukhaffif Allah azza wa jalla anhu sakaratul maut falyakun liqarabatihi wasula wa biwalidayhi barra. Ujar Nabi, siapa hendak Allah ringankan menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut, siapa hendak nyaman, mudah. Sakaratul maut itu sesuatu kejadian yang paling berat sepanjang hidup manusia. Kenapa sebabnya? Karena sakaratul maut itu ada terhimpun dua yang sakit. Satu sakit jasmani, dua sakit rohani. Terkumpul jadi satu dalam sakaratul maut. Paling berat. Sakit jasmani, jantungkah, ususkah, kankerkah, apakah jasmani. Sakit rohani apa? Bakal berpisah dengan segala yang dicintai. Bukan main sakit hatinya. Bini bakal ditinggalkan, harta bakal ditinggalkan, semua bakal ditinggalkan. Sakit hati, mana sakit tubuh. Nah, jadi dua sakit. Dinamakan sakaratul maut. Najar Nabi, siapa hendak diberi kemudahan waktu sakaratul maut itu, amalkan silaturahim. Amalkan silaturahim. Apa kata tadi? Melani mereka aktif. Baginang kada berduit. Baginang berduit, seorang undang kula-kula nang kada berduit makan di rumah kita. Sekali sebulan. Amalkan. Ini akan meringankan kita dalam menghadapi sakaratul